Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Fitri Paliasi, NIM F 2019 011163, kelas C4 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ikatan hidrogen, yang kedua ikatan hidrofоб, dan yang terakhir adalah ikatan elektrostatik. Baiklah, langsung saja. Ikatan hidrogen. Dalam kimia, ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik antar molekul atau antar dipol-pol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Walaupun lebih kuat dari kebanyakan gaya antar molekul, ikatan hidrogen jauh lebih lemah dari muatan kovalen dan muatan ion. Jenis-jenis dari ikatan hidrogen itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ikatan hidrogen intermolekul. Muatan hidrogen intermolekul terbentuk antara dua molekul dari senyawa yang sama atau berbeda. Contohnya, senyawa yang membentuk ikatan hidrogen molekul diantaranya adalah hidrogen fluorida, air, es, amonia, dan alkohol. Ikatan hidrogen kapan terjadinya? Jadi, ikatan hidrogen ini terjadi ketika sebuah molekul memiliki atom N, O, atau F yang mempunyai pasangan elektron bebas ion fire elektron. Hidrogen dari molekul lain akan berinteraksi dengan pasangan elektron bebas ini membentuk suatu ikatan hidrogen dengan besar ikatan bervariasi mulai dari yang lemah hingga yang tinggi. Secara umum, ikatan hidrogen digambarkan sebagai X, XH titik 3 Y, di mana X dan Y melambangkan atom sangat elektronegatif. N, O, atau F dan titik 3 melambangkan ikatan hidrogen. Contoh dari ikatan hidrogen adalah air atau H2O dan ikatan hidrogen basa nitrogen pada muatan genetik DNA. Contoh senyawa yang memiliki ikatan hidrogen yaitu NH3, H2O, CH3OH, CH3COOH, dan HF. Yang kedua, ikatan hidrofób. Ikatan hidrofób merupakan salah satu kekuatan panjang pada proses penggabungan daerah nonpolar molekul obat dengan daerah nonpolar reseptor biologis. Contoh molekul hidrofób meliputi alkana, minyak, lemak, dan zat berminyak pada umumnya. Hidrofób yang sering digunakan secara umum dengan lipofilik suka lemak, namun kedua istilah tersebut tidak sama artinya. Sementara zat hidrofób biasanya bersifat lipofilik, ada pengecualian seperti silikon dan fluorokarbon. Yang ketiga, saya akan membahas yang ketiga, yaitu ikatan elektrostatik. Ikatan elektrostatik atau ikatan ionik terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Oleh karena itu, perpindahan elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif.
Energi elektrostatik merupakan energi yang dibutuhkan untuk sepenuhnya memisahkan satu mol senyawa ionik padat menjadi ion-ion gas. Gaya elektrostatik antar molekul senyawa polar menyebabkan suatu senyawa polar dapat suatu senyawa polar bercampur dengan senyawa polar lainnya. Contohnya, air dapat bercampur dengan alkohol dan air juga dapat bercampur dengan amonia. Sifat ikatan ionik. Sifat ikatan ionik yang pertama membentuk kristal, titik didih dan titik leleh yang tinggi, entalpi peleburan dan penguapan yang tinggi, keras namun rapuh, larut dalam air, larutan dan lelehan dapat digunakan dapat menghantarkan listrik. Dan yang terakhir, isolator yang baik. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.